warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hamida, NPM 18506018. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendekatan set dan pengertian pendekatan set. Hakikat pendekatan set yaitu harus mampu membuat peserta didik yang mempelajarinya, baik siswa maupun warga masyarakat, benar-benar mengerti hubungan tiap-tiap elemen dalam set. Hubungan yang dimaksud adalah tidak terpisahkan antara sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat, yang merupakan hubungan timbal balik dua arah yang dapat dikaji manfaat-manfaat maupun kerugian yang dihasilkan. Pada akhirnya, peserta didik mampu menjawab dan mengatasi isu-isu serta masalah-masalah sosial maupun global, yang pada akhirnya siswa mampu kemudian akan bermuara pada upaya menyelamatkan bumi. Contohnya yaitu tentang pencemaran, pengangguran, bencana alam, kerusuhan sosial, dan lain-lainnya yang dapat dibawa ke dalam kelas dan dikaji melalui pendidikan set. Untuk dicarikan solusi permasalahannya, paling tidak siswa menemukan cara pencegahannya. Pendidikan set paling tidak siswa menemukan cara pencegahan agar dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dilatih agar dapat mampu berpikir secara global dalam memecahkan masalah lokal, nasional, maupun internasional, sesuai dengan kadar kemampuan berpikir dan bernalarnya. Adapun pengertian dari pendekatan set sendiri yaitu set adalah akronim dari sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Dasar pendekatan ini adalah siswa akan memiliki kemampuan memandang suatu materi dengan cara mengintegrasikan terhadap keempat unsur set tersebut, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang materi sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang diterapkan dalam pendekatan SETS, yaitu Science, Environment, Technology, and Society. Di sini kelebihan yang diterapkannya adalah siswa memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu secara terintegrasi dengan memperhatikan keempat unsur yang di atas, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengetahuan yang mereka miliki, di mana mereka tidak hanya dasar-dasarnya tahu, tapi dalam menggunakan pembelajaran SETS itu mereka akan lebih dalam sampai ke akar-akarnya mengetahui pengetahuan yang mereka dapatkan. Nah, di sini ada siswa bisa melatih untuk lebih peka terhadap masalah yang sedang berkembang di lingkungan mereka atau masyarakat dengan mengkaitkan dengan kehidupan sehari-harinya. Terus nomor 3 adalah siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan, kehidupan sekitar dengan mengetahui sains perkembangannya dalam masyarakat, dan perkembangan sains itu dapat mempengaruhi lingkungan, teknologi, dan masyarakat secara timbal balik. Nah, di sini terus ada siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu, dalam menggunakan pendekatan SETS itu mereka akan lebih aktif untuk menuangkan pengetahuan yang mereka pelajari sebelumnya. Terus ada kelemahannya adalah siswa mengalami kesulitan dalam mengkaitkan unsur-unsur SETS dalam pembelajaran. Terus ada nomor 2 adalah membutuhkan waktu lebih banyak dalam pembelajaran. Dan nomor 3 adalah pendekatan SETS hanya dapat diterapkan di kelas atas karena banyaknya materi atau pemikiran yang harus mereka pelajari. Jadi di kelas atas akan lebih mudah untuk diterapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Ainur Rahmawati. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tujuan dari pendekatan SETS. Yang pertama, lebih menekankan untuk memperoleh kegiatan pembelajaran dan bukan pengajaran. 2. Memperoleh dorongan dan menerima inisiatif serta otonomi. 3. Memperhatikan peserta didik sebagai makhluk hidup yang memiliki keinginan dan tujuan. 4. Memperoleh bimbingan untuk mengembangkan rasa ingin tahu terhadap alam dan segala hal. 5. Pendidikan memperhatikan model mental peserta didik. 6. Menekankan perlunya atau pentingnya kinerja dan pemahaman ketika memulai pembelajaran. 7. Mendorong peserta didik untuk melibatkan diri dalam perbincangan dengan guru dan sesama pelajar secara bersama. 8. Membekali peserta didik dengan kemampuan memecahkan masalah dengan penalaran sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat secara integral baik di dalam ataupun di luar kelas. 9. Pengajaran sains lebih bermakna karena langsung berkaitan dengan permasalahan yang muncul di kehidupan sehari-hari siswa tentang penanaman sains dalam kehidupan nyata. 10. Meningkatkan kemampuan siswa untuk mengaplikasikan konsep, keterampilan, proses, kreatif, dan sikap menghargai produk teknologi, serta bertanggung jawab atas masalah yang muncul di lingkungan. 11. Kegiatan kelompok dapat memupuk kerjasama antar siswa dan sikap toleransi dan saling menghargai pendapat teman. Terima kasih kepada pemateri 3 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kepada pemateri 4 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang karakteristik SETS. Yang pertama, guru tetap memberi pengajaran sains. Yang kedua, siswa dibawa ke situasi untuk memanfaatkan konsep sains sebagai bentuk teknologi untuk kepentingan masyarakat.
Yang ketiga, siswa diminta untuk berpikir tentang berbagai kemungkinan akibat yang terjadi dalam proses pentransferan sains tersebut ke bentuk teknologi. Dan yang keempat yaitu siswa diminta untuk menjelaskan keterhubungan antara unsur sains yang diperbincangkan dengan unsur-unsur lain dalam sains yang mempengaruhi berbagai keterkaitan antar unsur-unsur tersebut. Dan yang terakhir yaitu siswa dibawa untuk mempertimbangkan manfaat atau kerugian daripada menggunakan konsep sains tersebut bila diubah dalam bentuk teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mayangsari. Saya di sini akan menjelaskan tentang bahasa. Pengertian bahasa. Menurut saya, bahasa adalah alat komunikasi sosial yang berupa simbol atau bunyi dan dihasilkan oleh manusia. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan atau mendapatkan informasi baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, ada peranan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional dapat diartikan sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional, serta bahasa persatuan Indonesia. Nah, di dalam bahasa nasional ini terdapat nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa yang harus dipertahankan dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dalam peranan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa negara dalam. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadifa Andini, NPM 1850600140. Saya sebagai pemateri terakhir di sini akan memaparkan materi tentang pendekatan pembelajaran IPA bervisi SETS. Pendidikan IPA merupakan wahana untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran IPA bertujuan agar peserta didik memiliki 7 kemampuan. Salah satu tujuan yang terkait dengan saling temas adalah untuk mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran terhadap adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan juga masyarakat. Kegiatan pembelajaran bervisi SETS perlu mengikuti urutan unsur-unsur SETS, yaitu sains, lingkungan, teknologi, masyarakat. Yang artinya, pembelajaran sains tetap diberikan sebagai prioritas utama, meskipun unsur lainnya tetap mendapatkan perhatian cukup besar. Secara operasional nasional, Science Teacher Association menyusun tahapan pembelajaran sains dengan pendekatan SETS, yaitu yang pertama, tahap invitasi. Pada tahap ini, guru memberikan isu atau masalah aktual yang sedang berkembang di masyarakat sekitar yang dapat dipahami peserta didik dan dapat merangsang siswa untuk mengatasinya. Guru pun juga bisa menggali pendapat dari siswa yang ada kaitannya dengan materi yang akan dibahas. Yang kedua, tahap eksplorasi. Pada tahap eksplorasi, siswa melalui aksi dan reaksinya sendiri berusaha memahami atau mempelajari masalah yang diberikan. Yang ketiga, tahap solusi. Pada tahap solusi yaitu siswa menganalisis dan mendiskusikan cara pemecahan masalah. Yang keempat, pada tahap aplikasi. Pada tahap aplikasi, siswa diberikan kesempatan untuk menggunakan konsep yang telah diperoleh. Dalam hal ini, siswa mengadakan aksi nyata dalam mengatasi masalah yang muncul dalam tahap invitasi. Dan yang terakhir, kelima, tahap pemantapan konsep. Guru memberikan umpan balik atau penguatan terhadap konsep yang diperoleh siswa. Dengan demikian, pendekatan SETS dapat membantu siswa dalam mengetahui sains, teknologi yang digunakan, serta perkembangan sains. Dan teknologi dapat berpengaruh terhadap lingkungan juga masyarakat.